Israel kembali meluncurkan serangan rudal ke dekat rumah sakit Al-Quds yang penuh dengan korban luka dan para pengungsi. Hal itu diduga sebagai bentuk teror dari para pengungsi dan para medis yang sebelumnya telah diperingatkan untuk mengosongkan rumah sakit tersebut. Namun para medis dan juga para pengungsi tidak menggubris peringatan itu. Dalam video yang beredar, Israel menembakkan rudal tak jauh dari rumah sakit Al-Quds di Gaza pada Rabu 18 Oktober 2023 kemarin. Ledakan besar disertai kilatan dan asap yang membumbung tinggi juga terlihat jelas dari rumah sakit tersebut. Sementara itu di dalam rumah sakit, situasi pun menjadi mencekam. Tampak puluhan tenaga medis dan pengungsi panik dan merasa terancam. Diketahui sebelumnya, serangan di dekat rumah sakit Al-Quds ini terjadi setelah pengeboman yang terjadi di rumah sakit Baptis Al-Ahli. Menurut WHO, sebelum pengeboman di sejumlah rumah sakit di Gaza, Israel juga telah memberikan peringatan dan meminta para medis untuk mengosongkan rumah sakit. Namun Ahmed Al-Mandari, Direktur Regional WHO mengungkapkan bahwa hal itu tak bisa dilakukan. Sebab situasi Gaza yang kini tidak aman serta banyaknya pasien kritis tak sebanding dengan jumlah ambulans dan juga tenaga medis yang ada. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat yakin bahwa Israel bukan dalang dari serangan bom di rumah sakit Gaza pada Selasa 17 Oktober. Ia bahkan mati-matian membela negara tersebut. Selain itu, Biden juga menyatakan bahwa Hamas hanya membawa penderitaan. Hal itu diungkapkan Joe Biden ketika berkunjung ke Israel pada Rabu 18 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Joe Biden mengaku mendukung pernyataan dari Israel bahwa tembakan rudal dari Hamas salah sasaran ke arah rumah sakit di Gaza hingga menyebabkan sebanyak 600 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, Biden menilai bahwa Hamas hanya membawa penderitaan kepada warga Palestina. Diketahui sebelumnya hingga saat ini Israel dan Hamas saling tuduh soal serangan rudal yang menghantam rumah sakit di Gaza pada Selasa 17 Oktober. Hamas menyebut serangan di rumah sakit tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Hamas juga mengatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh serangan Israel. Di sisi lain, militer Israel menyalahkan Islamic Jihad, sebuah kelompok militan Palestina yang sering bekerja sama dengan Hamas atas serangan tersebut. Di tengah peperangan yang kian memanas, kini Hamas memamerkan senjata baru yang diklaim bisa membuat Israel ketar-ketir. Senjata Mutabar 1 ini disebut-sebut memakai teknologi Iran yang cukup mematikan. Hamas memamerkan senjata baru ini dalam sebuah video propaganda. Senjata bernama Mutabar 1 ini merupakan sistem pertahanan udara yang diklaim sebagai hasil buatan Hamas sendiri. Namun tak menutup kemungkinan bahwa Hamas mendapatkan sokongan dari negara lain. Meski terlihat sederhana, namun senjata yang satu ini dinilai mematikan. Mutabar 1 memiliki peluncur yang dapat berputar 360 derajat dan rudal serta dapat dioperasikan dari jarak jauh. Pasalnya senjata ini ditujukan untuk meledakkan proyektil pada ketinggian tertentu agar pecahan hulu ledak menembus area tertentu. Mutabar 1 juga diklaim efektif menaklukkan kendaraan udara tak berawak atau helikopter yang terbang rendah. Sebagai informasi, Hamas sebelumnya juga telah memiliki senjata Strela 2 yang merupakan sistem rudal yang diluncurkan dari bahu buatan Rusia sejak tahun 1968. Hamas mendadak memamerkan senjata baru yang dinilai ampuh dan mematikan untuk membalas kekejaman Israel. Senjata bernama Mutabar 1 itu telah dimodernisasi selama bertahun-tahun dan dirancang sedemikian rupa untuk menembak jatuh sasaran udara. Senjata mematikan itu dipamerkan Hamas melalui sebuah video propaganda di media sosial. Mutabar 1 ini merupakan salah satu sistem pertahanan udara buatan Hamas yang berpotensi menimbulkan ancaman signifikan. Mutabar 1 dirancang untuk serangan jarak pendek dan dioperasikan dari jarak jauh dari pos komando improvisasi. Peluncurannya dapat berputar 360 derajat dan dilengkapi dengan rudal yang memiliki sekring.
Pasalnya, senjata ini dirancang untuk menembak jatuh sasaran udara dan telah dimodernisasi selama bertahun-tahun. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal daya jangkau dari Mutabar 1. Namun sepertinya senjata ini ditujukan untuk meledakkan proyektil pada ketinggian tertentu agar pecahan hulu ledak menembus area tertentu. Mutabar 1 juga diklaim efektif menaklukkan kendaraan udara tak berawak atau helikopter yang terbang rendah. Selain kejam terhadap warga Palestina, Israel rupanya juga semakin kejam dengan warganya sendiri yang pro-Palestina. Terbaru, Kepala Polisi Israel, Kobi Sabtai, juga mengancam akan mengirimkan para pendemo anti-perang ke daerah kantong Palestina, di mana lokasi tersebut kini telah terkepung dan dibombardir Israel selama 2 minggu terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Kobi dalam sebuah video yang diunggah dalam media sosial milik polisi Israel pada Selasa 17 Oktober. Media Israel mengangkatnya pada hari Rabu setelah polisi membubarkan unjuk rasa di Haifa untuk mendukung Gaza dan menangkap 6 orang. Kobi menegaskan tidak akan ada toleransi sama sekali terhadap protes yang mendukung Gaza di Israel. Ia mengatakan pihaknya mempersilahkan yang ingin menjadi warga Israel, namun tetap akan menghukum yang berkhianat. Di sisi lain, juru bicara kepolisian Israel, Eli Levy, mengatakan sejak dimulainya perang pada 7 Oktober lalu, ada setidaknya 63 orang di Israel yang ditangkap. Pasalnya, penangkapan tersebut dilakukan karena puluhan orang tersebut dicurigai mendukung atau menghasut teror. Hezbollah memperingatkan musuh-musuhnya termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk berhati-hati. Pasukan dari Lebanon tersebut mengklaim bahwa mereka sangatlah kuat untuk melawan musuh-musuhnya. Amerika Serikat sendiri sebelumnya juga telah memperingatkan Iran yang mendukung Hezbollah agar tidak terlibat dalam krisis antara Israel dan juga Hamas. Bahkan Washington pun telah mengerahkan 2 kapal induk untuk menghalangi aktor negara atau non-negara yang berupaya meningkatkan perang. Namun pejabat Hezbollah Qasem Safieddine justru memberikan ancaman kembali di hadapan ribuan pendukungnya. Qasem mengatakan bahwa Joe Biden, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan juga orang-orang Eropa yang jahat harus berhati-hati. Sebab ia mengklaim saat ini Hezbollah ribuan kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Terlebih ia juga mengklaim bahwa pasukannya memiliki iman yang lebih kuat dari kapal perang ataupun segala senjata yang dimiliki oleh musuh. Sebagai informasi, sejak 7 Oktober lalu, Hezbollah dan Israel hampir setiap hari saling baku tembak di perbatasan. Hezbollah dan Israel itu memanas setelah kelompok Hamas meluncurkan serangan dadakan ke arah Israel dan menewaskan ribuan orang. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Josh Paul, dipaksa memasok senjata ke Israel. Namun ia justru memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak mau ikut berperan dalam pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. Josh Paul sendiri merupakan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di biro yang mengawasi pengiriman senjata. Berdasarkan surat pengunduran dirinya, Paul merupakan Direktur Kongres dan Urusan Publik untuk Biro Urusan Politik Militer Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat selama lebih dari 11 tahun. Menurut Paul, pengunduran dirinya itu merupakan bentuk protesnya atas keputusan Washington, sebab Washington mengirimkan senjata dan amunisi ke Israel dalam perang negeri Zionis dengan milisi Hamas Palestina. Selain itu, Paul mengaku mengundurkan diri dari jabatannya karena mendukung Amerika Serikat untuk Israel itu mengarah pada kebijakan yang berpandangan sempit dan tidak adil. Ia juga menilai dukungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, dukungan tersebut dapat menyebabkan penderitaan lebih besar bagi Palestina. Dalam sebuah wawancara, Paul mengatakan tindakan Israel yang memutuskan pasokan air, makanan, obat-obatan medis, serta listrik ke jalur Gaza merupakan sebuah langkah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dalam beberapa waktu belakangan, sosok pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Josh Paul, mencuri perhatian. Ia memilih mundur dari jabatannya seusai diminta memasok senjata ke Israel.
Paul rupanya tidak mau semakin menambah penderitaan warga Gaza Palestina dengan pasokan senjata dari Amerika Serikat tersebut. Sosok Josh Paul sendiri dikenal sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di biro yang mengawasi pengiriman senjata. Berdasarkan surat pengunduran dirinya, Paul merupakan Direktur Kongres dan Urusan Publik untuk Biro Urusan Politik Militer Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Jabatan tersebut sudah ia emban selama lebih dari 11 tahun. Meski demikian, ia rela mundur dari jabatannya karena menolak kebijakan Joe Biden yang pro-Israel. Menurut Paul, kebijakan Joe Biden itu mengarah pada kebijakan yang berpandangan sempit dan tidak adil. Ia juga menilai dukungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, dukungan tersebut dapat menyebabkan penderitaan lebih besar bagi Palestina. Hizbullah kembali meluncurkan rudal untuk melawan Israel. Rudal dari pasukan Lebanon tersebut tepat mengenai senjata elektronik milik Tentara Pertahanan Israel atau IDF di perbatasan Lebanon. Detik-detik peluncuran rudal ke arah Israel itu terekam dalam sebuah video yang diunggah di Telegram media militer Hizbullah, tepatnya pada Kamis 19 Oktober 2023. Dalam video tersebut terlihat rudal canggih pasukan Hizbullah menghancurkan dengan cepat dan menghancurkan berbagai peralatan senjata elektronik milik Tentara Pertahanan Israel atau IDF di perbatasan Lebanon. Awalnya rudal canggih Hizbullah menghancurkan titik senjata Israel di menara tower setinggi puluhan meter. Selanjutnya rudal Hizbullah menghancurkan beberapa peralatan elektronik lainnya di markas Israel tersebut. Akibat serangan itu, pasukan Hizbullah mengklaim telah menyebabkan sejumlah tentara Israel gugur. Selain itu, pasukan Hizbullah mengklaim telah membuat kerugian yang besar di pihak Israel. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak militer Israel terkait serangan tersebut. Dalam kunjungan ke Beijing, Tiongkok, pengawal Presiden Rusia Vladimir Putin kepergok membawa koper nuklir, di mana dalam koper tersebut terdapat tombol atau kode-kode khusus untuk mengesahkan perintah peluncuran rudal nuklir. Penampakan koper nuklir milik Vladimir Putin itu terlihat seusai Putin bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada Rabu 18 Oktober. Dalam video yang beredar, Putin tampak dikelilingi oleh pengawal yang membawa koper nuklir. Koper nuklir itu dibawa oleh seorang perwira Angkatan Laut Rusia. Pasalnya, koper tersebut sebenarnya memang selalu dibawa oleh Presiden, namun jarang sekali tertangkap oleh kamera. Dalam koper nuklir tersebut berisikan tombol khusus atau kode-kode guna memerintahkan serangan nuklir. Sebagai informasi, koper nuklir itu merupakan alat komunikasi aman yang menghubungkan antara Presiden dan para petinggi militernya. Dengan koper tersebut, Putin juga bisa berkomunikasi dengan pasukan roket melalui jaringan komando atau kendali elektronik Kaspersky yang sangat rahasia. Penjara Israel di Negev disebut-sebut menjadi Abu Ghraib baru, di mana penjara tersebut dipakai sejumlah tentara sebagai lokasi penyiksaan dan pemukulan terhadap para sandera Palestina atas kegagalannya. Hal itu diungkapkan Kadura Fares, Kepala Otoritas Urusan Narapidana dan Mantan Narapidana Palestina pada Kamis 19 Oktober. Pasalnya, akibat penyiksaan tersebut, banyak warga Palestina yang disandra mengalami patah anggota badan. Bahkan beberapa di antara mereka sampai tidak dapat dikenali. Menurut Fares, penyiksaan ekstrim tersebut sudah dilakukan di dalam penjara Negev terhadap tahanan Palestina sejak dimulainya operasi banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Fares juga mengatakan taktik penyiksaan tersebut merupakan cara Israel untuk membalas kegagalannya. Oleh karena itu, penjara Israel di Negev tersebut disebut sebagai Abu Ghraib baru. Penjara Ghraib sendiri merupakan sebuah penjara di Irak yang dipakai sejumlah tentara Amerika Serikat menyiksa para warga Irak yang dianggap membangkang saat invasi Amerika Serikat ke negara tersebut pada tahun 2003 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.